diri teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan lebih dari itu, kita bisa melakukan semua rangkaian aktivitas ibadah tak lain tak bukan merupakan nikmat, rahmat, karunia dari Allah. Yang dengan itu kita akan selalu ingat firman Allah, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Diulang-ulangi sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Mengingatkan, mengajarkan kepada kita agar kita pandai bersyukur manakala diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan oleh Allah, dan juga bersabar ketika diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Mari kita awali majelis kita, ta'alum kita, kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merupakan doa. Saya mendoakan Bapak Ibu jamaah sekalian yang insya Allah baik solih-solihah, dermawan, pastinya nggak sombong. Tapi rasanya salam saya satu masih lebih kencang jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Gak ada yang bilang cakep nih. Kalau bilang cakep yang kompak apa? Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah, salamnya ahli ibadah, salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti jannati. Bapak-bapak, ibu, saudara musliman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah, syukur alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar. Dan nikmat yang terbesar terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tingkat awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala man ittaba'al huda, wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu pula doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita minta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Karena muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlaknya dan ilmunya, insya Allah muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Ini kayaknya aminnya belum kompak, perlu diulangi sekali lagi. Kenapa? Ya, karena muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Jadi kalau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Bapak Ibu jamaah sehat semua? Sehat semua? Ibadahnya lancar? Alhamdulillah. Tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri, anak cucu panjenengan semua makin baik, sholih-sholihah. Amin. Hari ini satu tema kita akan kaji tentang usratul islamiyah, fikih tentang rumah tangga yang islami. Tapi sebelumnya dalam satu riwayat dijelaskan atau dalam qaulul hikmah, pernyataan yang baik, mangkana fi yaumihi, barang siapa yang di harinya alal hidayah abil Islam wal iman, barang siapa yang di harinya itu dia betul-betul di atas petunjuk hidayah Allah dalam Islam dan iman, sehat badannya, jasmani rohaninya sehat, baik dia dengan keluarganya, yang dimakan halal ada, bukan hanya sekedar yang dimakan ada, tapi yang dimakan halal ada, dan dia tidak terlilit hutang. Andaikan dia pun punya hutang-hutang yang tidak menyusahkan, menyulitkan dirinya, maka barang siapa yang seperti ini, yang di harinya dia di atas petunjuk hidayah Allah dalam Islam dan iman, sehat badannya, jasmani rohaninya, lahir batinnya, baik dengan keluarganya, yang dimakan halal ada, dan dia tidak terlilit hutang, maka seolah-olah dia telah menggenggam dunia ini ada di tangan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, jadi sebelum kita kaji kajian inti, saya ingin mengajak pada Bapak Ibu pagi ini untuk menghafalkan satu hadis pendek dan satu ayat pendek. Kenapa? Untuk membuktikan kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, itu mestinya memang bukan hanya sekedar kita membaca Al-Quran kalau Al-Quran, bukan hanya sekedar baca hadis kalau itu hadis, tapi paling tidak ada upaya keinginan, kemauan untuk menghafal. Sehingga ketika ditanya oleh malaikat, benarkah kalian cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul? Benar malaikat. Apa buktinya cinta kalian kepada Allah? Bukti kami cinta kepada Allah adalah kami mengimani Allah, beribadah kepada Allah, mengesahkan mentahatinya, tidak mensekutukannya, betul, mensyukuri nikmatnya, mentaatinya, mengingatnya, tidak melupakannya, dan bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangannya, betul. Tapi ketika ditanya
bukti kalian cinta iman kepada Allah, cinta iman kepada Al-Quran itu, ya ditanya berapa ayat yang kalian hafal. Ketika jamaah mengatakan, oh kami tidak ada hafalan, emang ustaznya nggak ngajari? Enggak, berarti yang salah. Nah itu malah nyalakan ustaznya. Ustaznya mau ngajarin malah disalahin. Jadi saya ingin aja Bapak Ibu, saya yakin yang nyampe 2-3 menit lah, satu ayat, satu hadis hafal. Sebetulnya ada nggak kemauan kita? Ya, kalau nggak ada ya sampai kiamat pun nggak akan nambah hafalan kita. Tapi yang namanya kebaikan memang, mohon maaf, harus ada pemaksaan diri. Tentunya pemaksaan dengan landasan kesadaran dan cinta tentunya. Kenapa? Lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Betul kalian ini cinta iman kepada Rasul? Betul. Apa buktinya cinta iman kepada Rasul? Kami hanya mau menjalankan ibadah bila sesuai dengan tuntunan Rasul. Kami banyak sholawat kepada Rasul. Betul. Sampailah satu pertanyaan, ada berapa hadis yang kalian hafal? Nah itu tidak hafal saya. Nah, jadi paling tidak untuk nanti di akhirat ada pertanyaan malaikat berapa hadis yang dihafal, paling tidak hari ini kita memulainya. Kita awali dari satu hadis pendek dulu. Boleh ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah. Kullu ma'rufin shadaqah. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Siap ya? Kullu ma'rufin sedekah. Maksudnya kalau saya bilang siap ya, saya Arabnya panjenengan Indonesia. Gitu maksudnya. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya shadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya shadaqah. Kullu ma'rufin shadaqah. Insyaallah hanya baca tambah satu hadis. Bisa karena biasa dan membiasakan diri, dan tentunya dengan minta pertolongan kepada Allah. Itu kuncinya. Bisa karena biasa dan membiasakan diri dengan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pendek ini banyak pelajarannya. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Sebagai orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, ingin menjadi beriman yang betul-betul berkelas, adalah yang dalam dirinya, kalbunya, pikirannya ada ayat Allah dan juga ada hadis Nabi dalam diri. Maka hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita agar kita banyak-banyak berbuat kebaikan. Hadis yang pendek ini juga sahih dan oleh Imam Bukhari, dikaitkan dengan hadis yang lain. Maka la yu'minu billahi wal yawmil akhir fadaqal khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya berkata yang baik, kalau enggak diam. Orang yang beriman itu mestinya ucapannya mengandung nasihat, mengandung ilmu, mengandung hikmah, mengandung manfaat, mengandung ajakan kepada iman, kepada tauhid, amar ma'ruf nahi munkar, dan juga mengingatkan agar menjauhkan segala hal yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulainya dari yang kecil-kecil dulu Bapak Ibu. Contoh, kalau kita memulai sesuatu mengucap bismillah. Dapat anugerah, alhamdulillah. Kena musibah, ingat dosa, astagfirullah. Berjanji, insyaallah. Berjumpa, assalamualaikum. Melihat sesuatu yang mentakjubkan,
Masya Allah. Sekali lagi, memulai sesuatu dapat anugerah, kena musibah, ingat dosa, berjanji, berjumpa, bila sesuatu yang mentakjubkan, dapat rezeki, bagi-bagi. Kan alhamdulillahnya sudah di depan tadi. Dan ayatnya wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi dapat rezeki, bagi-bagi. Alhamdulillah. Saya ingat betul itu ya. Ya, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Ayo, bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama. Waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, nggak semangat juga mati. Tapi alangkah baiknya semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal soleh. Dan kematian seseorang itu juga dikaitkan dengan kebiasaan dia lakukan. Contohnya, bapak itu baik banget, ibu itu baik banget, budi, tante, pak le itu, pak wo itu baik banget. Kenapa Ustaz? Ibu itu, bapak itu meninggalnya lagi tahajud. Pingin nggak? Bapak itu meninggalnya lagi tahajud. Pingin nggak? Dan itu tidak mungkin terjadi pada bapak-bapak dan ibu-ibu kalau jarang tahajud. Betul? Pingin mati dalam keadaan tahajud tapi jarang tahajud. Pingin mati dalam keadaan dikeluar, jarang berzikir. Pingin mati dalam keadaan membaca Al-Quran, jarang baca Al-Quran. Nggak mungkin lagi. Makanya minta kepada Allah agar kita bisa membiasakan kebaikan-kebaikan. Baik, itu satu hadis sudah kita hafal. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Karena saya tadi sudah mengatakan satu hadis dan satu ayat. Sekarang ayatnya. Saya carikan ayat yang pendek. Jadi keluar dari majelis ini nanti habis ta'lim tadi, Bapak Ibu pulang membawa hafal satu ayat, satu hadis dan satu ayat. Untuk nanti yang nggak hafal pulangnya terakhir. Tapi kalau yang lancar banget, hafalnya lancar banget, boleh pulang dulu. Nah itu nanti kayaknya saya itu nanti. Astagfirullahaladzim. Baik Bapak Ibu, ikutin saya. Satu ayat ini mengajarkan kepada kita banyak kebaikan. Dan ayat ini juga menjadikan diri kita akan menjadi orang yang betul-betul dicintai oleh Allah, dan juga menjadikan mengantarkan kita bisa menjadi orang yang benar beriman. Kalau enggak, sulit rasanya untuk menjadi orang yang benar dan beriman. Boleh ikutin saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu taqullah Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin wa kunu ma'as shadiqin Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin
Surat At-Taubah ayat yang ke-119. Surat yang ke-9 ayat yang ke-119. Kita membaca surat At-Taubah di awal, di tengah, di akhir tanpa basmalah. Satu-satunya surat yang apabila kita membacanya tanpa basmalah, cukup ta'awudz saja, adalah surat At-Taubah, baik itu di awal, di tengah ataupun di akhir. Apa alasannya? Salah satunya ayat ini diturunkan bertepatan dengan peperangan. Allah murka kepada orang kafir, musyrik, zalim, fasik yang mereka bersekutu, yaitu untuk memerangi Rasulullah SAW dan para kaum muslimin dan muslimat dari kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan Allah menyatakan ini untuk betul-betul menyatakan perang terhadap orang-orang yang memerangi wali-walinya Allah. Walinya Allah siapa? Minal mu'min. Yaitu ar-rasul, para al-anbiya wal rasul, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, yang artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar dan bersamalah dengan orang-orang yang jujur. As-shadiqun, artinya as-shadiqun atau as-siddiqin adalah orang yang benar dan atau orang yang jujur. Juga diartikan benar dan jujur. Jadi artinya apa? Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah, besertalah dengan orang-orang yang benar dan jujur. Amin, gitu dong. Lama banget dari siapa dulu sih, Masya Allah. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, saudara muslimat hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran dan selalu mengharapkan kepada Allah. Jadi kita akan kaji, temanya adalah, intinya adalah tentang usratul islamiyah, rumah tangga yang islami. Min alamati sa'adah, min alamati sa'adah, di antara tanda-tanda kebaikan dan kebahagiaan yang Allah berikan kepada hambanya, yang pertama adalah orang tersebut, hamba tersebut diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang terbesar yang tidak diberikan oleh Allah kepada sembarang hambanya. Contohnya Nabi Nuh, istri dan anaknya kafir dan ingkar. Nabi Nuh, istrinya kafir dan ingkar. Nabi Ibrahim, bapaknya, ayahnya kafir dan ingkar. Paman Rasulullah diminta oleh Rasul dengan mengatakan kalimat yang pendek tapi baginya sudah pun tak terucap, kul ya ami la ilaha illallah. Paman katakan la ilaha illallah, dan tentunya dengan ucapan itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Itu pun tak terucap. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian, kita ini bukan siapa-siapa. Kita keponakan Rasul juga enggak, tapi Allah kasih hidayah. Maka betul hidayah yang Allah berikan kepada kita ini hendaknya betul-betul kita jaga, kita rawat, kita pelihara, kita pertahankan hingga busa nafas yang paling akhirnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah kalian kepada Allah sampai datangnya ajal kematian. Kemudian orang yang diberi hidayah oleh, diberi kebahagiaan oleh Allah itu apa? Yaitu diberi ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Dan Rasul menyunahkan, mengajarkan kepada kita, terutama setiap habis sholat subuh, jangan lupa untuk berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami, rezeki yang baik dan halal, dan amal ibadah yang diterima. Termasuk alamatus sa'adah, tanda kebahagiaan yang Allah berikan adalah rizqan halalan thayyiban, rezeki yang baik dan halal. Makanya Bapak Ibu, lebih baik putra-putrinya, anak-anaknya kerja di suatu tempat, pabrik, PTK, kantor, luar kantor, tak ada di mana saja. Yang penting pastikan halal dan berkah. Soal setiap bulannya upah honor gajinya 9 juta halal, itu lebih baik daripada anak Bapak Ibu kerja di satu tempat cuma 2 juta haram. Nauzubillah, mending yang 9 juta halal daripada yang 2 juta haram.
Betul. Nah, kemudian di antara alamatus sa'adah, yaitu tanda kebahagiaan yang Allah berikan kepada hamba adalah yaitu memiliki rumah tangga yang Islami, usratul Islamiyah, rumah tangga yang Islami. Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu jamaah sekalian, tipe rumah tangga ada 4. Macam rumah tangga itu ada 4. Yang pertama, rumah tangga yang suaminya baik, istrinya nggak baik. Ada nggak? Rumah tangganya Nabi Nuh, rumah tangganya Nabi Lut. Siapa istri buruk? Siapa istrinya Nabi Lut? Istrinya Nabi Lut adalah Bulut. Istrinya Nabi Lut adalah Bulut. Istrinya Nabi Nuh, di rumah tangga yang suaminya baik, istrinya nggak baik. Yang kedua, kebalikannya, istrinya baik, suaminya nggak baik. Rumah tangganya Ibunda Asia dengan Fir'aun. Dan ini sekaligus memberikan jawaban wanita yang mengatakan, kita mah istri mah tergantung suami, bodoh. Itu contohnya Ibunda Asia, suaminya Fir'aun, zalim, melakukan kejahatan kesyirikan, dia nggak mengikuti kok. Jadi nggak benar tuh, ya, surga katun, neraka nunut. Kalau diajak suami ke surga, ya. Tapi kalau suami mengajakkan neraka, nehi. Mestinya begitu. Kemudian yang ketiga, rumah tangga yang suaminya buruk, istrinya juga buruk. Rumah tangganya, nah kalau di pewayangan itu rumah tangganya Minah Jinggo. Tapi kalau dalam Al-Quran rumah tangganya Abu Lahab. Suaminya jahat, istrinya juga jahat. Kita berlindung kepada Allah dari yang 1, 2, dan 3. Maka apa? Yang keempat adalah rumah tangga yang Islami, yang suaminya baik, istrinya baik, yang suaminya salih, istrinya salihah. Yang bagaimana rumah tangga yang Islami ini? Nah, inilah yang perlu kita pelajari. Walaupun kita sudah ada di alam ini sudah 20, ini nasihat sebetulnya lebih khusus untuk pengantin baru, baik yang baru 35 tahun atau 37 tahun atau 30 tahun atau 20 tahun, tetap baru. Nah, rumah tangga yang Islam ini adalah satu rahmat yang besar. Bapak Ibu jamaah sekalian, ayat yang saya bacakan ini biasanya sering kita dengar memang di acara pernikahan. Surat Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah adalah Allah pasangkan, ya, laki dengan perempuan, bukan perempuan dengan perempuan, bukan laki dengan laki, itu enggak sepasang, ya, dari sama jenisnya, ya. Makanya kalau ada laki kok senang dengan laki, perempuan senang dengan perempuan, ini apa namanya? Ini namanya saraf. Rusak ini orang seperti ini. Nah, untuk bila tadi berpasangan itu ya, contohnya kalau tangan ada tangan kanan, ada tangan kiri. Bapak Ibu pakai sendal saja kalau kanan semua gimana? Makanya berpasang-pasangan. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa kok kita menikah? Kenapa kok kita menikah? Karena menikah itu adalah merupakan hajatnya
fitrahnya manusia membutuhkan. Dan dengan menikah itu Allah akan berikan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Amin. Gitu dong. Lama banget sih, harus siapa bayar dulu, Masya Allah. Kan begitu ayatnya. Dengan menikah itu Allah akan berikan kebaikan, ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Berarti kata kunci pernikahan adalah dua. Ya, ini mohon maaf nih karena waktunya pendek ini ya. Jadi saya singkat-singkat saja Ustaz. Apa ini? Ya, materinya jadi simpel saja. Terlalu panjang nanti. Jadi kata kunci pernikahan itu dua. As-sa'adah wal barakah. As-sa'adah wal barakah. Kunci pernikahan itu dalam Islam dua saja, bahagia dan berkah. Amin. Masya Allah. Untuk apa nikah kalau nggak bahagia? Untuk apa menikah kalau nggak berkah? Maka jangan pernah kita cintai orang yang tidak mencintai Allah. Capek. Untuk apa mempertahankan sesuatu yang tak perlu dipertahankan? Kalau orang Batak bilang honong bidung arsaku. Ada dari Batak ke sini? Ada nggak yang dari Batak? Nah, aman kalau gitu. Honong bidung arsaku. Bertepuk sebelah tangan. Semakin ku cintai, semakin sakit hatiku. Jangan pernah kau cintai orang yang tidak mencintai Allah. Allah jadi tinggal kau. Jangan pertahankan ya sesuatu yang tak perlu dipertahankan. Kenapa? Karena hidup ini pilihan. Mau tumbuh atau layu, mau bangkit atau sakit, mau susah atau bahagia, mau begitu saja atau berubah. Tergantung kita minta pada Allah. Maka jangan pernah ragu melakukan yang benar, dan jangan pernah ragu untuk melepaskan yang tidak membawa satu harapan kebaikan. Itu prinsip. Nah, yang keempat tadi kita bicaranya adalah rumah tangga yang Islami. Suaminya baik, istrinya baik. Ibadah yang terpanjang, ibadah yang terlama itu adalah ibadah pernikahan. Salah potong rambut nyesel sesaat. Salah pilih pendamping hidup nyeselnya seumur hidup jika mempertahankan kesalahan dan penyimpangan. Makanya mohon maaf Bu, kalau ada seorang istri mengatakan suamiku adalah segala-galanya, ini bisa syirik. Karena yang segala-galanya itu adalah Allah. Buktinya berapa banyak wanita, mohon maaf, yang ketika suaminya meninggal dia tetap sehat kok. Kalau suami adalah segala-galanya berarti kan kalau suami meninggal habislah dia. Tapi berapa banyak wanita yang suaminya meninggal, dia bisa mengembangkan bisnisnya, bisa mengembangkan ilmunya, dia makin sehat, bahkan pipinya aja makin tembem. Karena dia bergantungnya kepada Allah. Ada juga seorang laki-laki terlalu mencintai istrinya. Istrinya meninggal dia malah stres. Jangan kencang-kencang. Astagfirullahaladzim. Nah, ketika kita sudah menginginkan rumah tangga yang Islami, kata kuncinya adalah as-sa'adah wal barakah, bahagia dan berkah. Bagaimana kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keberkahan? Ini kuncinya. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. La sa'ada fi hayatina illa bil Qur'an. La sa'ada fi hayatina illa bil Qur'an. Tiada kebahagiaan dalam kehidupan kami kecuali dengan Al-Quran.
Karena siapa yang dia berbicaranya sesuai dengan Al-Quran, pasti akan mengandung nasihat, mengandung ilmu, mengandung hikmah, mengandung manfaat, mengandung ajakan kepada iman, pada tauhid, amar ma'ruf nahi munkar, zikrullah. Siapa yang dia betul-betul membina rumah tangganya, mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah, mengikuti Al-Quran, maka akan terwujudlah rumah tangga yang samarah, bukan samawa. Kalau samawa apa? Sakinah, mawadah, wah. Yang benar samarah. Sakinah, mawadah, warahmah. Yang bagaimana? Yang suaminya baik, yang istrinya baik. Insya Allah di sini saya perhatikan ini, insya Allah hamba-hamba Allah yang semuanya suami istri yang baik, solih solihah, yang malam tahajud, yang hari baca Al-Quran, banyak doa zikir istighfarnya, pemaaf, penyantun, penyabar, dermawan, nggak pernah marah-marah, nggak pernah nyakitin anak mertua. Alhamdulillah. Jadi siapa yang dia ngikutin Al-Quran, pasti dia akan bahagia. Jadi kalau ada hari ini rumah tangganya yang goncang karena nggak ngikutin Quran, kata-kata Nabi, baiti jannati, rumahku surgaku, itu harus ada upaya, Bapak Ibu. Makanya setiap muslim muslimah, suami istri yang ketika dia berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau laki-laki yang berdoa ini, maka dia minta kepada Allah agar dia bisa menjadi suami yang baik, suami yang salih, menjadi al-qawam, rijalul qawamun 'ala nisa, yaitu pemimpin yang bisa membawa dirinya dan keluarganya pada kebaikan dan surganya Allah. Kalau yang doa ini adalah seorang istri, seorang wanita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, maka dia minta pada Allah agar dia bisa menjadi istri yang salihah. Ibu udah lama jadi istri. Saya mau tanya, ibu kan sudah lama jadi istri. Apa sih artinya istri? Apa Bu istri itu? Pendamping suami. Lah kalau suami pendamping istri, bermolak malik tok itu. Nih istri ternyata makna kepanjangannya istri, makna kepanjangan dari istri ingin selamat terus rajin ibadah. Setuju Pak? Istri ingin selamat terus rajin ibadah. Ibu nggak ingin ngerti suami. Kalau suami apa? Suami makna kepanjangan selalu usaha agar membahagiakan istri. Setuju Bu? Kebangetan gak setuju? Dari ini saja, istri ingin selamat terus rajin ibadah, suami selalu usaha agar membahagiakan istri. Dari ini saja, kalau ini terwujud, Masya Allah. Ya. Makanya kalau zaman dulu itu ungkapan suami istri itu apa ya? Harmonis, menyenangkan. Kalau udah lama gak ketemu karena mungkin keluar kota karena ada tugas, begitu dia ketemu apa? Sambutlah tanganku ini. Istri saya zaman dulu kalau keluar rumah, Bu, istri saya zaman dulu kalau keluar rumah itu dia suaminya mau bekerja kah, mau bertugas kah, atau mau melakukan satu hal, dia antarkan suaminya sampai pintu depan rumah atau halaman rumah. Istri saya zaman dulu. Gimana?
Sabar, belum selesai ceritanya. Yang menarik gimana? Nah ini yang menariknya. Yang dikatakan oleh istri Salih zaman dulu apa bu? Ini yang menarik pak. Hai sayangku, hai suamiku ingat Allah. Sayangku, suamiku ingat Allah. Perhatikan ibadahmu. Cari nafkah rezeki yang baik dan halal. Aku dan anak-anak rela tahan lapar daripada kau pulang membawa rezeki yang haram. Dan aku selalu menanti kehadiranmu say. Istri Solihah zaman dulu. Ya zaman sekarang ibu lah pelakunya. Mau berapanya? Ya jadi. Assalamualaikum, sama berbeda banyak. Astagfirullah. Gak begitu sih. Astagfirullah. Ibadah yang terlama, ibadah yang terpanjang, ibadah yang paling kompleks adalah menikah rumah tangga. Karena kaitannya dengan sholat, kaitannya dengan hati, kaitannya dengan rezeki, kaitannya dengan anak, kaitannya dengan waktu, kaitannya dengan syukur, kaitannya dengan kesabaran, kaitannya dengan keberkahan. Itu adanya dalam ibadah rumah tangga.